Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan rezeki. Banyak manusia yang mengeluh karena masalah penghasilan atau rezeki. Entah karena merasa kurang banyak ataukah kurang berkah. Penghasilan itu adalah sesuatu yang menyibukkan, sehingga tidak sedikit orang yang pusing dan stres karena tuntutan kebutuhan begitu banyak, sementara penghasilan yang datang hanya sedikit. Sehingga banyak orang yang menempuh jalan pintas, melakukan berbagai cara, sehingga apa yang terjadi? Bermunculanlah koruptor, pencuri, perampok, penipu, bahkan pembunuhan, pemutusan silaturahim. Yang paling parah adalah mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan uang. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan pedoman kepada kita agar kita lepas dari segala kesulitan dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan penghasilan. Apakah itu? Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini miskin. Apa yang harus aku lakukan?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Beristighfarlah kepada Allah." Lalu datang lagi orang bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, aku sudah lama berumah tangga. Aku belum dikaruniai oleh Allah anak." Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Beristighfarlah kepada Allah." Lalu datang lagi seseorang, "Wahai Hasan Al-Basri, sawahku kering sehingga tanamanku tidak tumbuh." Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Beristighfarlah kepada Allah." Lalu berkatalah orang-orang yang bertanya ini, "Wahai Hasan Al-Basri, kami ini bertanya, tapi engkau mengatakan beristighfarlah kepada Allah." Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Yang aku katakan ini bukan dari aku, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala." Karena itu, jika ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fi yaumi, setiap harinya, min sab'ina marrah, setiap harinya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih banyak dari 70 kali." Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, amalan-amalan yang harus kita lakukan agar penghasilan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar dari segala permasalahan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang kedua. Lalu kemudian ketiga, amalan yang harus kita lakukan agar dimudahkan oleh Allah rezeki kita. Allah memudahkan kita mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini adalah tawakal Allah, bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha, berikhtiar, lalu kemudian tawakal, serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami telah berusaha, hamba-Mu ini kami telah berusaha, ya Allah. Engkaulah ya Allah yang kuserahkan segala sesuatunya. Tidak ada daya dan upaya, hanya kekuatan-Mu ya Allah, hanya kehendak-Mu ya Allah, hanya keinginan-Mu ya Allah. Kuserahkan segala sesuatunya ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Lalu kemudian yang keempat adalah qanaah. Qanaah itu adalah lapang dada. Berapapun yang diberikan oleh Allah, kita ridha menerimanya. Berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah, kita terima dengan penuh keridhaan, dengan penuh rizki, dengan penuh keikhlasan. Bahkan orang tua dahulu mengatakan, qanaah itu adalah harta karun yang tidak akan pernah sirna. Dengan demikian, jika jiwa kita ini telah dipenuhi sifat qanaah, rasa qanaah dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah saudara-saudaraku, jika keempat ini diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah maka Allah akan mempermudah dan melancarkan rezeki kita demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga hati kita merasa tenang dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini, insya Allah. Semoga ada berkahnya dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.